Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh dong kita sapa kanan kiri kita, katakan senang beribadah bersama dengan Anda. Mari kita memuji Tuhan bersama hari ini. Sama-sama kita akan baca ayat fotum kita yang terambil dari Mazmur 121 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8. Saya baca ayat yang kedua. Bergantian kita membaca di ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Ia tak akan membiarkan engkau jatuh, pelindungmu selalu menjaga. Sesungguhnya pelindung Israel itu tak pernah mengantuk atau tertidur. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Bersama-sama, Ia melindungi engkau waktu engkau datang dan pergi, sekarang dan selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari angkat suaramu. Hari ini kita mau merayakan anugerah kasih Tuhan, penyertaannya yang sempurna bagi kita. Jemaat Tuhan katakan, angkat suaramu, naikkan pujian. Mari nyatakan betapa ajaibnya kesetiaannya selamanya. Nyanyi kemenangan harapan dunia. Kristuslah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Bersama katakan, oh kita sungguh umatnya yang telah bebas. Amin. Penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Nyanyi kemenangan harapan dunia. Kristuslah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Katakan, dari kegelapan masuk dalam terang. Ku telah ditebus dengan iman, milik Kristus selamanya. Oh kita sungguh umatnya yang telah bebas. Penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Oh kita sungguh umatnya yang telah bebas. Penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Kamilah anak anugerah yang sekarang merdeka, dibayar dengan mahal. Inilah kasihnya, kasihnya. Saat Bapa panggil pulang, pandang di tatanya. Satu suara katakan, satu suara memuja. Inilah kasihnya. Oh kita sungguh umatnya yang telah bebas. Penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Katakan, oh kita sungguh umatnya yang telah bebas. Penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Katakan besar, besar kasih Bapa. Besar kasih Bapa. Besar kasih Bapa. Selamat bagi Allah kita. Kita percaya kita dipilih dan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya anugerahnya memampukan setiap kita menjalani panggilan dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berkata, kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
berkata, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat percaya bersama dengan kita, amin. Beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk salahnya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan yuk. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau berkata, sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa namanya saudara? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk salahnya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Katakan kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sorak-sorak buat nama Yesus yang mulia, amin. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan katekismus minggu yang ke-21. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Efesus pasal 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Silakan duduk saudara. Saudara, salah satu kegelisahan terbesar manusia ketika berbicara tentang keselamatan adalah pertanyaan ini. Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang? Banyak orang merasa bahwa jika Allah adalah Allah yang sepenuhnya kasih, maka seharusnya semua manusia otomatis juga diselamatkan. Karena itu tidak sedikit yang menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Saudara, penyebab ini muncul dari kegelisahan ketika manusia memandang dosa sebagai sesuatu yang ringan. Kita lupa bahwa Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan sekedar sebuah kelemahan kecil, tetapi pemberontakan terhadap Allah.
Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang layak untuk menerima keselamatan. Untuk itu pertanyaan yang lebih tepat bukanlah mengapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang, tetapi mengapa Tuhan masih mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Disinilah Injil menerangi hati kita. Katekismus hari ini mengingatkan kita bahwa hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman yang diselamatkan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Ini berarti keselamatan bukan hasil usaha, moralitas, atau kualitas manusia. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Kristus mati dan bangkit bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi, kasih Allah bukan reaksi terhadap kebaikan manusia, tetapi kasih yang terlebih dahulu datang kepada orang yang berdosa. Saudara, namun kita perlu memahami, sekalipun tidak semua orang menerima keselamatan yang merupakan anugerah khusus di dalam penebusan Kristus, Allah tetap menunjukkan anugerah umumnya kepada dunia. Dia masih memberikan udara kepada kita, kemampuan untuk bekerja, ilmu pengetahuan, keluarga, dan berbagai kebaikan lainnya, bahkan kepada mereka yang belum percaya. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap penuh kasih dan panjang sabar. Oleh karena itu saudara, dengan memahaminya, maka kebenaran ini seharusnya membuat kita menjadi rendah hati dan bersyukur. Jika hari ini kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Kemudian kebenaran ini juga memimpin kita untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil. Kita tidak boleh menjadi sombong rohani, tetapi justru terdorong untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dan akhirnya kebenaran ini juga mendorong kita untuk menikmati anugerah umum yang Tuhan berikan untuk memuliakan Dia. Setiap talenta, pekerjaan, dan kemampuan yang kita miliki adalah sarana untuk menjadi terang bagi dunia, supaya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saudara, ketika kita menyadari dari perenungan katekismus ini terkait kebenaran bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, dan bahwa kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya mengajak kita semua, mari kita bertanya kepada hati kita. Apakah selama ini kita sungguh hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan? Sebab seringkali kita lebih mudah mengeluh ketika kenyamanan kita terganggu daripada bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati di dalam doa pertobatan. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa seringkali kami lupa bahwa keselamatan yang kami terima hanyalah karena kasih karunia-Mu semata Tuhan bagi kami. Kami mudah menjadi sombong, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, dan sering hidup bagi diri sendiri daripada bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami karena hati kami yang sering tidak memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati, mengingat bahwa kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap penebusan yang telah Engkau kerjakan bagi kami, sehingga kami pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari angkat tangan kita katakan. So I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Kami bersyukur anugerah-Mu yang menemani setiap kami dalam setiap musim, Tuhan. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Say Jesus, Jesus, it is you. Thank you, Jesus. Who wears my grief on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fear and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, so
ini hidup kami Tuhan. All of my days, all of my rights, all of my wrong. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu hidup kami bersandar penuh pada anugerah-Mu saja Tuhan. Here and beyond, to the one thing true, to the one thing true, Jesus it is you. Katakan to the one thing true, Engkaulah pusat segalanya Tuhan. To the one thing true, Jesus it is you. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu apa adanya karena kami tahu anugerah Tuhan itu cukup menopang setiap kami dari setiap kelemahan, cukup menopang setiap kami dari setiap kegagalan-kegagalan kami, dan mampukan kami memandang pada anugerah-Mu yang indah Tuhan, yang selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama menyanyikan pujian ini. Katakan, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya, membarui hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak dijelikan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Janji yang teguh, ku harap sabdanya. Mari bersama pandang Dia, katakan, dan Tuhanlah perisaiku, melindungi hidupku. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Mari jemaat Tuhan angkat suara, katakan, meski seribu tahun lewat di sorga yang mulia. Ini pengharapan kami Tuhan, ini sukacita kami Tuhan. Ku bernyanyi memuji namanya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love,
ransom me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Mari gereja Tuhan, sama kita pujikan pujian ini. Mari kita mau pandang anugerahnya. Sama-sama katakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, Ya Tuhan. but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tuhan, kami memandang anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami datang, kami tahu, kami mengaku seringkali kami gagal melihat anugerah Tuhan yang besar yang disediakan dan sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kami. Seringkali kami lupa dan menjadikan hal-hal lain menjadi yang terutama dan segala-galanya hidup kami. Kami lupa Kristus kehilangan segala-galanya bagi kami. Tapi hari ini kami bersyukur karena anugerah Allah mengejar hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami terus menikmati, memaknai lebih dalam lagi, dan mengalami sukacita keselamatan melalui karya salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami. Arahkan hati kami, sehingga kami boleh menghidupi Injil yang diberitakan. Biar Kristus dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua untuk membacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak di antaramu. Ayat ini kembali mengingatkan kepada kita semua, Tuhanlah yang memelihara, menopang dan memberkati umatnya. Ia yang meneguhkan pintu gerbang kehidupan kita dan mencurahkan kasih-Nya kepada setiap umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan supaya untuk diberkati, tetapi karena kita terlebih dahulu sudah diberkati. Anda dapat memberi melalui QRIS ataupun transfer melalui rekening yang tersedia di Ways to Give. Dapat juga Anda memberi melalui mesin edisi yang telah tersedia, atau memberi dengan cara tunai melalui amplop persembahan yang tersedia di kursi Anda masing-masing. Anda bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan sewaktu pulang nanti. Sebelum memberi, mari sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang terus memelihara dan menopang kehidupan kami. Semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu, terlebih keselamatan yang telah kami terima melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib.
Saat ini kami mau memberi, ajar kami untuk dapat memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Biarkanlah apa yang menjadi pemberian kami ini Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Gibeon Church. Saya Stefani dan inilah Gibeon Weekly News minggu ini. Youth Summer Camp 2026 akan diadakan pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026 di The Mumbul Villa and Resort. Mari saksikan video berikut untuk melihat keseruan dan fasilitas venue camp tahun ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui Gibeon App atau kunjungi Summer Camp Booth di lobi gereja. Para youth leaders siap membantu proses pendaftaran dan menjawab pertanyaan Anda. Kami percaya melalui setiap sesi firman Tuhan, worship, dan berbagai aktivitas selama camp, setiap remaja dapat semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh dalam iman kepadanya. Gibeon College juga menghadirkan acara spesial untuk para collegers usia 18 sampai 23 tahun berjudul College Connect Night Out yang akan diadakan pada 6 hingga 8 Agustus 2026. So let's check this video. College Connect Night Out 2026 in real life. Hai teman-teman college, sadar atau enggak sih terkadang kita hidup kelihatan baik-baik saja. Tapi padahal di balik semuanya itu banyak hal yang dipikul sendirian kan? Ada tekanan untuk terus berhasil, ada rasa takut gagal, ada capek yang nggak bisa dijelaskan. Dan seringkali iman cuma terasa aktif di ruang tertentu, seperti saat ibadah, CG, atau momen rohani. Tapi begitu kembali ke rutinitas kampus dan realita hidup, semuanya terasa berbeda. In real life adalah undangan untuk kita semua melihat kembali bahwa Injil bukan sekedar teori atau konten rohani. Kristus hadir secara nyata di tengah overthinking, ambisi, relasi yang rumit, bahkan musim hidup yang melelahkan. Selama 3 hari 2 malam, kita akan belajar untuk berakar dalam Kristus, menjalani iman secara nyata dalam kehidupan kampus, relasi, dan setiap keputusan sehari-hari, dan menemukan istirahat yang sejati di tengah tekanan hidup. Ini bukan tempat untuk pura-pura baik-baik saja, juga bukan tempat untuk si paling rohani. Just come as you are dan lihat bagaimana Tuhan bekerja in real life. CCNO akan diadakan pada tanggal 6 sampai 8 Agustus 2026 di The Mumbul Villa and Resort dengan kontribusi peserta sebesar Rp600.000. So collegers, buruan daftarkan diri kalian di College Connect Night Out. See you there.
Tidak hanya youth dan college, sebagai gereja secara keseluruhan, kami sangat concern dengan pertumbuhan iman Anda melalui firman. Kami berdoa agar setiap seri khotbah membawa kita semakin mengenal hati Tuhan. Minggu ini adalah seri terakhir, The Gospel After Genesis. Artinya, minggu depan kita akan memasuki series terbaru yang pastinya akan memberkati setiap kita. Mari saksikan sneak peek berikut ini. Semua orang sedang mencari sesuatu untuk berbicara. Uang, relasi, kepastian, kendali. Tapi semuanya bisa goyah. Dan ketika apa yang kita pegang runtuh, kita ikut runtuh. Jadi bagaimana? Kalau bahkan Tuhan sepertinya diam. Habakuk pernah bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Dan mungkin kita juga sedang menanyakan hal yang sama. Hidup yang diubahkan oleh Injil akan memiliki compassion atau belas kasih bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena itu, Gibeon Church mengajak Anda mengambil bagian dalam mendukung church planting di Surabaya Timur melalui Calvary Gospel Church. Kita semua dipanggil untuk menopang visi Tuhan ini. Dukungan Anda melalui doa, tenaga, maupun dana sangat berarti. Kunjungi booth Calvary Gospel Church di lobi gereja atau berikan dukungan melalui bank account dan QR Code yang tertera di layar. Kami juga mengajak setiap Anda menjadi pembawa kabar baik melalui kartu Pray, Share, and Invite yang tersedia di kursi Anda. Pray, doakan 3 orang di sekitar Anda. Share, bagikan kasih dan Injil Kristus kepada mereka. Invite, undang mereka untuk mengalami Tuhan bersama di dalam gereja. Setelah ini, kita akan menyaksikan video dokumentasi Child Dedication yang diadakan beberapa waktu lalu di Gibeon Church. Video ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Selamat menyaksikan, have a blessed Sunday, and God bless you. Kami di dalam hadirat Tuhan, di depan jemaat Tuhan, dan para hamba Tuhan, menyerahkan anak kami kepada Yesus Kristus sebagai milik Tuhan Allah untuk kami. Kami sebagai orang tua berjanji untuk mendidik dan membesarkan anak kami di dalam Injil Yesus Kristus, sehingga anak kami akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Sebagai respon pengembalaan, juga komitmen dari seluruh jemaat Gibeon, kami bisa menjadi gereja, kami bisa menjadi komunitas yang menjadi teman bagi anak-anak Anda, menjadi kakak, menjadi adik bagi anak-anak Anda, supaya mereka pun hidup di dalam Kristus dan menghidupi panggilan mereka di dalam rencana Tuhan untuk hidup mereka bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kalau anak-anak ini sudah diserahkan kepada Engkau. Biarlah setiap mereka hidup untuk kemuliaan. Orang tua yang menyerahkan, mereka melihat anak-anak mereka bukan milik mereka, tetapi mereka melihat bahwa ini adalah titipan yang precious, titipan yang berharga. Biarlah anak-anak ini dibesarkan menurut firman Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan saudara untuk anak-anak yang diserahkan, amin. Kita berdoa supaya para orang tua yang sudah menyerahkan anak-anak tidak melihat anak-anak itu menjadi milik mereka, tetapi adalah titipan Allah yang perlu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, setiap minggu keempat kita selalu mengingat untuk mendoakan teman-teman kita. Itulah sebabnya di kursi saudara selalu ada Pray, Share, and Invite. Kalau saudara belum punya kartu ini, saudara perlu ambil, dan saudara bisa tuliskan paling tidak 3 nama. Kalau saudara mau menjadi saksi Kristus,
Bagaimana saudara bisa bersaksi kalau saudara tidak pernah mendoakan? Bagaimana saudara bisa share dan invite them to church if you never pray for them? Paling tidak kita memulainya, itulah sebabnya tiap minggu keempat kita masukkan di dalam liturgi supaya kita menjadi jemaat yang misional. Bukan Injil untuk diri sendiri, tapi Injil untuk dibagikan kepada semua orang. Kita ambil waktu, kalau saudara belum punya 3 nama ini, nanti pada waktu kita berdoa minta Tuhan untuk berikan wajah-wajah di mana saudara bisa membayangkan wajah mereka dan mendoakan nama-nama mereka. Mau saudara sama-sama kita mendoakan? Oke, kita sama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, hari ini kami berdoa bagi 3 orang yang Engkau taruh di hati kami masing-masing. Kami mau sebutkan nama mereka, silahkan saudara sebutkan nama mereka. Kalau saudara belum punya 3 nama ini, Tuhan biarlah Engkau yang taruh 3 jiwa, 3 wajah di hati jemaat-Mu. Tarik hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Bukalah pikiran mereka agar mereka dapat melihat kebenaran Injil. Berikan kehausan untuk mereka mencari kebenaran. Ada keresahan dalam hati mereka untuk mereka dapat mencari siapa sang kebenaran itu. Lembutkan hati mereka dan berikan pertobatan sejati. Kami percaya Engkau yang menyelamatkan. Tapi kami percaya juga Engkau akan pakai kami untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu. Perpanjangan tangan-Mu. Berikan kami kesempatan to share, to love, dan juga to invite. Mengundang mereka kepada persekutuan tubuh Kristus ke dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua nama-nama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kita ada di dalam khotbah berseri yang terakhir. Ya, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan, bagi saudara yang tahu, minggu lalu kita sudah mengumumkan kita akan melakukan perintisan. Ini bukan pembukaan cabang ya saudara ya, tetapi perintisan ini bakal jemaat yang akan akhirnya menjadi mandiri, dimandirikan. Calvary Gospel Church ya. Dan kalau saudara ingin tahu lebih lagi dan minggu lalu saudara nggak sempat ke sana, make sure you stop by di booth-nya. Tim kita sudah 20 orang yang ada di sana. Nanti kita akan melihat kalau saudara mau bergabung dan menolong perintisan itu ya, saudara bisa tanya-tanya, saudara bisa, dan juga kalau saudara terbeban secara dana, saudara juga bisa scan QR code ini untuk bisa mendukung Calvary Gospel Church, the church planting fundraising ini ya. Nah, hari ini adalah khotbah terakhir dari The Gospel After Genesis dan judul dari khotbah saya adalah From Eden to the City of God. Alkitab dimulai di taman dan berakhir di kota, saudara ya. Dan hari ini kita juga merayakan Pentakosta. Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dan 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke surga. Itulah sebabnya saya mau menyatakan selamat hari Pentakosta. Nah, mungkin saudara kalau mendengar kata Pentakosta, saudara langsung berpikir bahasa roh. Saudara langsung berpikir karunia-karunia rohani. Saudara langsung berpikir nubuatan, begitu ya saudara. Api Roh Kudus. Benar itu. Dan pengalaman rohani secara pribadi. Yes, saya setuju itu. Tapi saya ingin kita melihat sesuatu yang lebih besar. Karena Pentakosta sebenarnya bukan sekedar pengalaman rohani secara pribadi atau karunia-karunianya saja. Ada makna Pentakosta yang signifikan di mana Allah sedang membangun umat baru melalui gerejanya, sebuah komunitas baru, sebuah kota baru yang nanti akan menjadi akhir di langit baru dan bumi baru. Sebuah preview dari kota Allah di tengah dunia yang rusak. Nah, minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, saya sempat menunjukkan sebuah skema dari kejadian sampai kota baru. Nah, hari ini saya juga ingin memberikan, dalam rangka merayakan Pentakosta, saya ingin memberikan sebuah skema juga. Bagaimana dari kitab Kejadian, ya secara cepat saja, itu sampai nanti di langit baru dan bumi baru, the city of God, kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan itu ingin bersama dengan umatnya. Nah, saya akan mulai dari sini ya saudara. Kalau di garden, pada waktu di Taman Eden, Tuhan itu dekat dengan umatnya. Hadirat Allah itu tidak jauh dari Adam dan Hawa. Dan bahkan kemuliaan Allah menjadi pakaian dari Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mereka sadar mereka telanjang karena kemuliaan Allah itu pergi dari hidup mereka. Hadirat Allah terpisah dari manusia berdosa. Dan sejak itu ada sebuah
kehilangan fellowship antara Tuhan dan manusia. Dan apa yang terjadi, itulah sebabnya Tuhan memberikan suatu anugerah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sampai akhirnya muncullah Israel, sampai akhirnya muncullah Musa, sehingga ada tabernakel Musa, di mana di dalam tabernakel Musa itu di ruang Maha Kudus Tuhan tinggal lagi bersemayam di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya melalui Musa ada 10 perintah Allah untuk menunjukkan siapa Allah. Dia bersemayam di antara umatnya. Dan itu di perjanjian lama, saudara. Di sini, saudara, perjanjian lama. Makanya ada bait Allah, makanya ada imam besar, makanya ada para nabi. Imam besar, para nabi, Roh Kudus itu ada di ruang Maha Kudus. Dan Roh Kudus itu hinggap di antara orang-orang itu melalui apa? Para nabi. Para nabi diurapi Allah, para raja diurapi Allah, para imam besar diurapi Allah. Tetapi hinggap itu hanyalah visitasi. Katakan sama-sama, visitasi. Nah, kalau saudara berdoa supaya Roh Kudus visit us, Roh Kudus lawat kami, itu sebenarnya sepertinya doa perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, Roh Allah itu memvisit memang melalui apa? Melalui nabi, melalui imam besar, melalui raja, karena umat Allah belum punya Roh Kudus. Makanya nabi kalau bicara itu adalah sabda Allah karena dia ada Roh Kudus. Makanya Saul, Raja Saul, Roh Allah ada di atas Raja Saul, mengurapi Raja Saul. Tapi waktu Saul membangkang, apa yang terjadi? Roh Allah pergi dari Raja Saul. Dan Roh Allah mengurapi Raja Daud. Nah, itulah yang menjadi pola di perjanjian lama. Tapi puji Tuhan, di perjanjian baru muncullah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Dan dia bertabernakel, kata-katanya. Dia tinggal, wah Allah tinggal lagi bersama dengan umatnya. Dan dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik ke surga. Dan 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya, apa yang terjadi? Pentakosta. Sehingga Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan di antara murid-muridnya dan di antara orang-orang percaya. Dan semua orang yang percaya pada Kristus menerima Roh Kudus. Gak mungkin dia bisa percaya Roh Kudus, gak bisa percaya Kristus kalau gak ada Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya Pentakosta sangat signifikan. Kalau di perjanjian lama hukum Allah ada di loh batu, di perjanjian baru Roh Allah menuliskan hukum Allah di hati setiap manusia. Kamu akan menerima hati yang baru. Kamu akan menerima roh yang baru. Hatimu tidak akan keras lagi, tapi hatimu akan memiliki hati yang taat. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar sensasinya, karunianya, tetapi saudara tidak bisa menikmati Injil tanpa Roh Kudus. Jadi bukan Injil terus baru Roh Kudus. Tetapi saudara tidak mungkin ngerti tentang siapa Kristus tanpa Roh Kudus. Saudara tidak bisa berubah dalam hidupmu tanpa kuasa Roh Kudus. Nah, dulu Roh Kudus tinggal di sebuah lokasi. Roh Kudus hinggap di antara para orang kudus, yaitu seperti nabi, para imam besar, dan juga para raja. Sekarang Roh Kudus ada di antara kita semua dan tinggal di dalam hidup kita. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Teruskan, Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Allah. Artinya Roh Kudus itu ada di Pastor Mike, Pastor Nathan, pastor siapapun yang saudara pikir sakti itu. Tapi Roh Kudus juga ada di dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang nubuatannya beda, saudara. Kalau ada orang bernubuat sama saudara, nggak bisa saudara nggak tahu apa-apa, tiba-tiba oh gitu gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan juga pasti akan bicara sama saudara. Tuhan akan ngomong di dalam hati saudara. Jadi yang terjadi adalah sekarang saudara mengkonfirmasi, dengar firman itu adalah nubuatan. Karena sekarang saudara bisa mengerti firman karena kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Satu hari nanti, jadi dulu Roh Kudus ada di sebuah lokasi, hadirat Allah ada di sebuah lokasi, sekarang tinggal di dalam hidup kita. Satu hari nanti, Roh Allah, hadirat Allah, kemuliaan Allah itu akan memenuhi seluruh kota. Langit baru dan bumi baru.
Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Seluruh bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Jadi saudara bisa melihat progresinya. Jadi hari ini kalau kita merayakan Pentakosta, saudara bisa melihat ternyata ini adalah sejarah penebusan Allah. Dan penebusan Allah tidak bisa terjadi tanpa kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara ya. Jadi kita sama-sama baca hari ini Wahyu 22 ayat 1-5. Saya akan mulai ayat yang pertama, kita sama-sama baca, kemudian saya akan bacakan ayat yang kedua, kita membaca bergantian. Wahyu 22 ayat 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka laknat ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Beginilah firman Tuhan. Ini kata-kata di ayat 5 itu sudah disebutkan juga di Wahyu 21, tidak ada bulan, tidak ada matahari karena kemuliaan Allah yang akan menjadi terang di langit baru dan bumi baru dan di kota baru. Nah, mungkin saudara bertanya, mengapa kita di tahun ini perlu membahas kitab Wahyu? Membahas buku apokaliptik ini. Kenapa ini harus kita bahas? Apa hubungannya ini dengan keluargaku? Apa hubungannya ini dengan usahaku? Apa hubungannya dengan kerjaan hidupku dan tokoku? Atau masalah sakit penyakitku dan masalah pekerjaanku? Begini saudara, ini kenapa penting? Ketika manusia kehilangan gambaran tentang ending, hidup bisa terasa melelahkan. Kalau saudara tidak tahu kemana sejarah bergerak, kemana hidup kita ini sedang menuju kemana, apa tujuan akhir dari dunia ini, kenapa kok kita mengalami penderitaan ini, maka perlahan-lahan saudara akan mulai sinis, saudara akan mulai apatis, saudara akan lelah, saudara akan mengalami anxiety yang tidak habis-habis. Mereka yang nggak tahu hal ini, kemana sejarah akan berakhir, akan selalu khawatir. Itu yang menyebabkan dunia modern lost hope. Kita hidup di zaman yang sangat maju saudara. Kurang apa kita? Namun banyak orang meskipun mereka berhasil, tapi hidup mereka kosong. Meskipun mereka sibuk, tapi mereka bingung arah hidupnya kemana. Mereka bisa tersenyum, tetapi anxious. Mereka bisa sangat terkoneksi dengan internet, dengan 5G dan semua yang ada, AI. Tetapi selalu kesepian. Dan kita bertanya, sebenarnya hidup ini sedang menuju kemana? Nah, pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan orang non-Kristen. Karena banyak orang yang percaya Yesus, namun tetap anxious, tetap capek. Identitasnya rapuh, mudah sekali hopeless, mudah kecewa dalam kehidupan. Kenapa? Karena begini saudara, kita sering paham Injil, tapi tidak memahami ending dari Injil itu kemana. Itulah sebabnya khotbah hari ini sangat penting, karena hari ini di hari Pentakosta, di akhir seluruh seri The Gospel After Genesis, Alkitab membawa kita ke ending dari seluruh cerita. Karena Wahyu 22 adalah chapter terakhir dari Alkitab. Dan saudara melihat ending ini akan mengubah segalanya. Nah, saudara bisa melihat di sepanjang seri ini kita sudah melihat bahwa manusia kehilangan Eden. Dan sejak saat itu seluruh sejarah adalah usaha untuk manusia menemukan kembali jalan pulang. To get back home. Dan itulah sebabnya kita selalu punya keresahan. Tetapi semua usaha manusia gagal saudara. Kalau saudara masih ingat, manusia pada waktu semakin banyak mereka berusaha membangun Tower of Babel, Menara Babel untuk mencapai ke surga. Kenapa kok mereka harus melakukan itu? Karena ingin pulang ketemu sama pencipta. Mereka ingin bahkan mau membuktikan diri. Tapi apa yang terjadi? Menara Babel gagal. Kenapa? Karena akhirnya bahasanya dikacaukan Tuhan supaya mereka melakukan dominion mandate ya. Amanat Allah untuk memenuhi bumi.
Dan akhirnya mereka terserak, tercerai-berai ke seluruh bumi. Dan membuat civilization, peradaban. Apakah peradaban berhasil? Peradaban gagal. Membuat agama dan moralitas. Apakah agama dan moralitas berhasil? Moralitas gagal, agama gagal, teknologi gagal, politik gagal. Makanya saudara tidak bisa menemukan apa itu yang namanya kapitalisme, sosialisme, tiranisme, ya, apapun yang isme-isme itu semua. Saudara akan pasti melihat ada lobangnya, selalu kekurangannya ada. Kenapa? Karena masalah terbesar manusia adalah terpisah dari Allah. Yang mereka dambakan adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara melihat dari Eden sampai ke kota Allah, itu seluruh Alkitab bicara. Dan Wahyu 22 membawa kita ke ending dari seluruh cerita. Dan Alkitab bukan hanya tentang cerita manusia mencari Tuhan, sebenarnya bukan tentang itu. Tetapi sebenarnya Alkitab adalah cerita tentang Allah yang tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Nah, poin saya ada 3. Masa depan seperti apa yang Tuhan sedang siapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kota itu mulai terwujud dari sekarang. Dan bagaimana kita bisa masuk ke sana. Oke? Kita akan mulai yang pertama. Masa depan seperti apa yang Tuhan sedang siapkan. Nah, kalau saudara tadi melihat 5 ayat itu, saudara bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan ending dari seluruh sejarah itu. Dan ada seperti deskripsi. Kalau saudara lihat, sungai kehidupan, jalan kota, pohon kehidupan. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan itu bukan hanya menyembuhkan, tapi memulihkan bangsa-bangsa. Tahta Allah, tahta anak domba ada di dalamnya. Dan ini semua terjadi di dalam sebuah kota. Jadi kalau dulu awalnya di taman, sekarang berakhir di kota. The city of God. Kenapa ini signifikan? Waktu saya melakukan studi ini, ya, jadi beberapa minggu ini saya banyak membaca buku dan melakukan studi mengenai the city of God. Yang menarik adalah di kota ini bukan sekedar kota. Karena para teolog setuju bahwa kota ini adalah kota yang isinya seperti taman. Nah, ini tidak seperti kota-kota yang ada, manusia berusaha membuatnya. For example, saudara pergi ke New York City, saudara pasti akan ketemu sama yang namanya Central Park. Ya kan saudara ya. Kalau saudara ke Surabaya, saudara masih ketemu Taman Bungkul gitu saudara ya. Ya kan, di depan aja ada taman gereja gitu saudara ya. Banyak gitu taman. Tetapi biasanya begini saudara. Biasanya begini. Orang berusaha untuk menikmati alam itu meninggalkan kota. Betul atau tidak saudara? Kalau saudara meninggalkan kota, saudara cari laut, saudara cari sungai, danau, atau saudara pergi ke gunung, saudara cari hutan, alam. Untuk apa? Indah, damai. Saudara bisa dengar suara krik 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 krik, krik gitu ya. Saudara nggak dengar suara meso-meso gitu saudara ya. Nggak dengar suara motor rong 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 gitu saudara. Nggak ada blayer-blayeran. Saudara dengar itu semua indah. Saudara cari kedamaian. Tapi begitu saudara masuk ke kota, wah kota hustling and bustling. Polusi, semrawut, ya, orang meso-meso, ya, orang jual beli. Sangat budayanya sangat nampak jelas, aktivitasnya banyak. Nah yang menarik adalah, orang bilang begini, Tuhan itu cinta alam. Makanya kita perlu melestarikan alam. Terus ada yang bilang, enggak, Tuhan cinta kota. Kenapa? City to city, makanya kota ke kota, nggak ada alam ke alam kan gitu saudara. Ya itu pelesetan sedikit ya saudara. Tapi kenapa kok Tuhan cinta kota? Wah teologi kota bilang begini, karena kota banyak sekali orang-orang yang membawa rupa dan gambar Allah. Makanya Tuhan mencintai di mana manusia berada. Lah terus kalau di desa, kalau di alam, apakah Tuhan tidak mencintai mereka? Ya, nanti kan mereka makanya banyak yang urbanisasi ke kota. Nanti Tuhan mencintai mereka. Nah ini ada dikotomi. Saudara suka alam, tapi saudara juga suka kota. Tuhan mencintai dua-duanya. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Karena satu hari, kota yang Tuhan buat itu adalah the garden city. Di mana ada pohon kehidupan yang sempurna. Ada sungai kehidupan. Ada keindahan. Ada damai. Ada orang yang cari zen itu loh. Orang yang cari sampai aduh aku pengen damai. Makanya dia menyepi ke hutan. Dia menyepi ke laut. Dia menyepi ke alam. Kenapa? Dia cari kedamaian. Tapi di
Kota itu, the garden city, di situ ada banyak orang, ada banyak aktivitas, tapi tidak ada meso-meso. Tidak ada yang namanya beler-beleran, gak ada polusi. Adanya pohon kehidupan, sungai kehidupan, keindahan, dan damai. Dan disinilah kita akan melihat ada begitu banyak gambar Allah yang sudah dipulihkan. Tetapi pada saat yang sama, alam dan seluruh ciptaan juga dipulihkan. Di sini kita melihat Allah mengasihi dua-duanya. Bukan mengasihi garden saja, tetapi dia membuat garden city. Nah mungkin saudara bertanya, kenapa kok Allah memilih untuk memulihkan kota? Karena begini saudara, kota itu menjanjikan sesuatu. Kalau saudara lihat kota modern sekarang, kenapa orang kepingin ke kota? Karena orang dari desa, dari kota kecil ingin ke kota kenapa? Kota menggambarkan kebebasan. Kota menggambarkan identitas. Aku mau mengadu nasib. Cari kesempatan. Di mana? Di kota. Betul? Cari kesuksesan. Kota is exciting. Tapi tahukah saudara? Apakah janji yang disampaikan oleh kota itu bisa memenuhi apa yang dijanjikan? Tidak bisa. Yang bisa memenuhi hanya Tuhan sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Mereka cari kebebasan, identitas, kesempatan, sukses, excitement. Tapi yang mereka dapatkan apa? Loneliness, burnout, anxiety, comparison, depresi, exhaustion. Kota modern membuat manusia hidupnya cepat. Tetapi kehilangan makna, kehilangan arah. Karena kota manusia itu dibangun tanpa Allah. Tetapi ending nanti di langit baru dan bumi baru ada kota baru. Di mana dideskripsikan di ayat 3 dikatakan apa? Baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi apa? Laknat. No more curse. PIMK-nya itu tidak terdapat sesuatu pun yang terkena kutuk. Jadi ini adalah kota tanpa kutuk. There is no curse in that city. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi kriminalitas, kejahatan, anxiety, tidak ada lagi rasa malu lagi. Dosa-dosa sudah tidak ada lagi. Segala sesuatu yang membuat hidup ini berat, semua yang berasal dari kutuk dosa, sudah tidak ada lagi. Wow, what a great destination. Betul saudara? Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan satu hari semuanya akan dipulihkan. Dan di ayat 4 dikatakan begini. Wahyu 22 ayat 4a. Baca yang putih itu. 1, 2, 3. Mereka akan melihat apa? Wajahnya. Saudara, inilah klimaks surga. Saudara, surga itu bukan tentang, pernah gak dengar begini? Kamu melayani Tuhan supaya nanti rumahmu di surga itu mansion. Biarin orang-orang gak mau melayani Tuhan hidup egois. Biar nanti mereka masuk surga sih masuk surga. Nanti rumah mereka gubuk. Wah kan gitu. Ayo. Siapa yang rumahnya gubuk atau mansion? Lah repot saudara. Ini semoga tidak di-cut hanya begini saja terus masuk ke TikTok. Nanti saya dihina ya saudara ya. Dihujat ya. Tapi bukan itu. Ini klimaks surga adalah kita bisa bersama dengan Tuhan. Melihat wajahnya. Ini bukan tentang jalan emas, rumah mansion. Surga bukan materialistik saudara. Kalau saudara hidup untuk materi, ya mungkin saudara pikir versi surga itu kayak begitu. Padahal versi surga itu bukan tentang apa yang bisa kamu dapat. Tetapi saudara bersatu kembali, ketemu wajah Tuhan, ketemu sama Tuhan. Karena kebutuhan terdalam manusia bukan berkat jasmani. Tetapi hadirat Allah itu yang hilang itu, yang kita cari-cari. Dan kita pikir berkat jasmani bisa memberikan yang hilang di dalam hadirat Allah itu. Tetapi kalau saudara lihat di Wahyu 22 ayat 4a kita bisa lihat klimaksnya. Bahwa yang kita nanti ketemu adalah wajah Tuhan. Kita melihat Tuhan sendiri karena kebutuhan kita sebenarnya ketemu dengan Tuhan. Timothy Keller di dalam bukunya Reason for God dia berkata begini, kerinduan terdalam dalam hati manusia sebenarnya adalah petunjuk. Bahwa kita diciptakan untuk dunia lain yang akan datang. Saudara coba lihat, kenapa manusia itu selalu merindukan cinta yang sempurna? Mengapa kita ingin diterima sepenuhnya? Kenapa kita ini mencari penghargaan? Kenapa? Manusia selalu merindukan kan sukacita yang gak pernah habis. Manusia selalu marah kalau ada kematian. Rumah yang gak pernah hilang. Kenapa? Karena jauh di lubuk hati manusia yang terdalam ada jejak kekekalan.
yang hanya bisa ditemukan nanti satu hari di kota Allah, the city of God. Dan saudara bisa melihat bahwa saudara ada kerinduan itu. Saudara melihat bahwa kerinduan itu adalah kita rindu sama Tuhan kembali. Kita kembali sama Tuhan. Saudara nggak akan pernah ketemu ikan punya mimpi seperti itu. Saudara nggak akan pernah ketemu anjing saudara punya mimpi. Aku satu hari ketemu sama Tuhan. Cari kekekalan. Nggak ada saudara. Karena saudara dan saya memang diciptakan untuk semua kerinduan itu. Dan akhirnya satu hari kita akan ketemu sama Tuhan. Amin. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana kota itu mulai terwujud dari sekarang? Nah, kita sudah mempelajari beberapa sermon ini mengenai Wahyu, bahwa kita ada di dalam masa already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Jadi sudah tapi belum. Nah, kota baru yang akan kita temukan nanti, yang tadi baru saya deskripsikan, itu bisa terwujud dari sekarang. Bagaimana terwujudnya? Nah, yang menarik adalah Yesus ngomong sendiri di Matius 5 ayat 14. Yang menarik, tiba-tiba Yesus ngomong tentang kota. Dan bahkan dia ngomong tentang Pentakosta. Matius 5 ayat 14, baca sama-sama. 1, 2, 3, semuanya. Kamu adalah terang dunia. Stop dulu di situ. Nah, kok bisa dia bilang kamu adalah terang dunia? Karena terang dunia, terang itu belum hadir. Siapa sang terang itu? Yesus berkata, akulah terang dunia. Loh, kok dia bisa ngomong kamu adalah terang dunia? Waktu itu Pentakosta belum muncul. Pada waktu Pentakosta dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, saudara masih ingat yang menjadi tandanya apa? Lidah api. Dan apa yang terjadi? Berani bersaksi. Jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Berani dan ngomong bahasa lain. Bahasa lain ini maksudnya bahasa yang bisa dimengerti, karena seluruh Yerusalem dipenuhi dengan orang Yahudi dari berbagai macam kota. Mereka nggak ngerti dan mereka bisa mendengar tentang khotbah Injil. Dan apa yang terjadi? Terang dunia itu ada di tempat, di hati kita, di hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena sekarang Roh Kristus, Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudara adalah terang dunia karena Pentakosta. Karena Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam hati kita. Terus kemudian lihat, menarik ya. Baca sama-sama yang di highlight. 1, 2, 3. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16-nya baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Wow, saudara lihat ya. Jadi rupanya kita adalah preview dari kota baru itu. Jadi kalau saya tunjukkan diagram yang pernah saya tunjukkan kemarin, already but not yet. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, already but not yet. Saudara dan saya adalah gereja. Gereja hidup di antara kemenangan yang sudah diselesaikan oleh Kristus dan the city of God. Gereja sekarang ada di antara itu. Jadi siapa yang menjadi representasi kota Allah yang belum sepenuhnya datang? Gereja, saudara dan saya dipanggil untuk menampilkan aroma kerajaan surga. Preview dari kota Allah yang baru itu. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi preview dari kota Allah yang baru? Di Wahyu 22 ayat 4b dikatakan begini. 22 4b, kita baca sama-sama. Ya, yang atas itu yang ungu. 1, 2, 3. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Tuhan tertulis di dahi mereka. Jadi apa yang menjadi signifikansi di sini? Simbolnya apa? Yang mereka pikirkan, mereka itu siapa? Gereja. Gereja dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Identitas kita ada di dalam nama Tuhan. Kita tidak lagi cari nama bagi diri sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini semua terjadi karena kekuatan Roh Kudus. Karena sekarang identitasmu, Roh Kristus tinggal di dalam kamu. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi
Kristus dalamku. Amin. Itulah yang menjadi identitas kita. Nah, coba saudara kontraskan ya. Kontraskan tadi kan saya sudah sebut Menara Babel. Manusia tanpa Roh Kudus, manusia tanpa Allah, mereka hidup cari nama sendiri. Coba saudara baca di Kejadian 11 ayat 4. Wih, kayak kontras. Saudara masih ingat saya pernah tunjukkan bagaimana Alkitab itu saling cross reference, ya bentuknya. Nah ini cross reference ya. Kalau nama Tuhan di dahi gereja orang-orang yang punya Roh Kudus, lihat orang-orang yang nggak punya Roh Kudus, nama Tuhan itu di mana? Nama Tuhan hilang. Makanya waktu mereka mau membangun Menara Babel, baca sama-sama. Ini versi AVB, saya juga baru nemu versi ini. Alkitab versi Borneo. Ya, menarik ya saudara ya, Borneo ya saudara ya. Nah coba kita baca sama-sama. Jadi Alkitab ini saya sampai, ini apa Borneo? Saya sampai lihat ini ke mele-melean gitu ya saudara ya, Alkitabnya. Ya kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan kata mereka, mari kita bina sebuah kota bagi kita. Gitu. Dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan lihat ini, mari kita membuat nama bagi diri kita. Wih, manusia itu memang naturnya cari nama sendiri. So we may make a name of ourselves. Saudara, manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa Roh Kudus, mereka cari nama sendiri. Kenapa? Karena ada yang hilang namanya. Nama Tuhan itu hilang dari hidup mereka. Makanya kalau kita dalam konteks Pentakosta, Pentakosta adalah pembalikan dari Babel. Kalau Menara Babel manusia cari nama. Menara Babel manusia cari harga diri. Manusia ingin naik ke surga, membuat nama bagi dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tuhan dalam kedaulatannya memecah-mecah belahkan mereka dengan bahasa. Tetapi Pentakosta, surga yang turun kepada manusia. Tuhan cari manusia melalui Kristus. Dan sekarang Roh Kristus dicurahkan kepada orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memuliakan nama Yesus. Dan sekarang Injil menyatukan semua bangsa dan bahasa. Kalau saya pergi ke city to city Asia Pasifik, saya ketemu orang dari Pakistan, Kirgistan, Myanmar, dan mereka semua ngomong sama saya, Brother Michael, kok bisa ngomongnya, gitu, ngomongnya Brother Michael gitu ya. Kalau yang Myanmar atau yang Thailand, nyap tam gitu ya, ngomongnya Brother Michael. Saya sampai, wow, kok bisa? Karena kita sama-sama percaya Yesus. Roh Kudus memuliakan nama Yesus dan Injil menyatukan bangsa-bangsa. Di Babel manusia berkata, mari kita buat nama bagi diri kita sendiri. Di Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kita memuliakan nama Yesus. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan mencari manusia dan menyelamatkan dan membuat sebuah umat baru. Roh Kudus membentuk preview dari kota Allah di tengah-tengah kota manusia. Nah tetapi saudara, meskipun Pentakosta itu sudah terjadi, hati manusia terus berdosa. Tetap punya kecenderungan kembali membangun Babel. Dan masalahnya Babel modern tidak pakai batu bata. Muncul menara-menara Babel versi modern hari ini. Babel tampil lebih sophisticated. Makanya saudara bisa melihat filosofi-filosofi budaya dunia. Build yourself, believe in yourself, make your name, prove yourself. Lewat apa? Karir. Lewat image, lewat achievement, lewat semua pencapaian-pencapaian manusia. Tapi saudara lihat, semakin tinggi menara yang dibangun, semakin gak bisa tidur. Semakin lelah, exhausted jiwa manusia. Kenapa? Karena identitas yang dibangun atas performa kita sendiri selalu rapuh. Karena apa? Kalau performanya bagus, oh kita merasa berharga. Tapi begitu performanya turun, ketika saudara mulai tua. Bayangkan kalau seorang atlet itu yang hebat sekali pada waktu umur 20, early 30s, dan waktu mendekati umur 35. Banyak orang yang sudah kehilangan jati dirinya. Kenapa? Saya aja sekarang kalau lihat diri saya di kaca mau main padel, CAK nih, pakai deker di sini, templean di sini. Sesudah selesai, kok loro kabeh, koyok di sini.
Wis tuwek ya. Padahal dulu saya ngetawain orang pakai koyo. Lah apa pakai koyo, ambune kayak salon pas gitu saudara. Itu parfumnya susu-susu dulu saya bilang. Itu parfumnya susu-susu itu salon pas. Ternyata saya sekarang pakai inhaler gitu saudara. Itu cari yang dingin-dingin. Kenapa? Karena buntu terus hidungnya saudara. Semakin kita rapuh, semakin kita lihat, wah betapa rentannya. Dan apa yang terjadi? Kalau hidupmu di identitasmu berdasarkan jabatan, kekayaan, atletismemu, kegantenganmu, kecantikanmu. Apa yang terjadi pada waktu kamu tua? Apa yang terjadi waktu kamu injuri? Apa yang terjadi kalau jabatanmu sudah tidak ada lagi? Kita lelah membuktikan diri, kita lelah mempertahankan image, kita lelah memikul ekspektasi, mengejar sesuatu yang kayaknya gak pernah selesai. Tetapi Wahyu berkata, nama Tuhan ada di dahi mereka. Orang yang ada di dalam Kristus, identitas mereka ada di dalam Tuhan. Mereka diterima, mereka dikasihi, mereka sudah menjadi milik Allah. Dan itu menghasilkan rest, menghasilkan damai. Bukan membuat saudara malas, tetapi such an honor and privilege kalau saudara bisa bekerja. Saudara, 2 orang, saya kasih ilustrasi ya. 2 orang bisa kerja di bidang yang sama. Satu bekerja karena apa? Dia sudah aman di dalam Kristus. Tapi satu lagi bekerja untuk membuktikan diri, cari nama. Bahwa dirinya berharga. Secara eksternal, di luar, mereka terlihat sama, saudara. Tapi secara internal di dalam hati, mereka hidup di 2 kota yang berbeda. Yang satu kotanya Babel. Tetapi yang satu kotanya kota Kristus, kota Allah. Sehingga apa yang terjadi? Di situ perbedaannya. Yang satu mudah sekali insecure. Yang satu mudah sekali anxious. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi responsibility-nya, semakin tinggi income-nya, semakin tinggi kompensasinya, semakin tinggi responsibility-nya. Dan apa yang terjadi? Pressure-nya semakin tinggi. Di situ orang-orang yang tinggi sekali jabatannya malah susah tidur. Kenapa? Karena kalau hidupmu untuk membuktikan diri, you will not find rest. Tapi waktu identitasmu ada di dalam Kristus, saudara melihat bahwa ini adalah apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Maka saudara dapat menghidupinya dengan sebuah ketenangan. Dan itu ngubah cara kerjamu, itu ngubah caramu pakai uang, itu ngubah caramu menghadapi kegagalan, itu mengubah caramu menghadapi kritik. Saudara bisa aman. Disinilah Injil membebaskan kita dari kelelahan Babel. Kita tidak lagi kerja demi approval. Kita tidak lagi hidup demi validasi. Kita gak berjuang demi harga diri. Kita melakukan itu semua karena kita sudah diterima di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya sudah diterima di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara sudah diterima. Amin saudara. Saudara, kalau saya mau jujur ya, saya pun juga mengalami itu semua. Kenapa? Karena saya baru saja bikin sebuah renungan, personal gospel reflection. Kalau mungkin sudah mau cari, jangan cari sekarang ya. Di Instagram, si paling gospel gitu saudara ya. Kenapa? Saya sering dibilang, oh itu si Michael Christian, si paling gospel gitu saudara. Ya biasalah orang nyinyir, padahal gospel center itu bukan saya yang buat, itu adalah Timothy Keller gitu ya saudara. Tetapi di situ saya bisa merasakan bagaimana orang itu mungkin ngomong ini, ngomong itu, orang lain ngomong ini, ngomong itu. Saya pikir jemaat pasti mencintai saya. Bodoh ternyata ya. Ada juga yang ngomong ini, ngomong itu, dan yang lain-lain. Saya pikir nanti pasti akan ada lah yang bisa encourage saya gitu. Tapi manusia, kalau kita mengharapkan pada manusia, kita akan selalu kecewa. Dan disitulah saya mulai terganggu. Saya discourage, saya terganggu. Dan pada waktu saya terganggu itu, disitulah saya menemukan, tiap kali saya melihat Injil, seakan-akan Tuhan ngomong dalam diri saya. Mike, kamu tidak perlu harus takut apa yang orang katakan tentang kamu. Kamu tidak perlu harus bingung apa yang menjadi opini manusia tentang kamu. Kamu tidak perlu cari legacy, kamu tidak perlu cari nama untuk dirimu sendiri. Karena namamu itu memang gak berharga. Kamu punya namaku. Wah, saya meleleh, saudara. Dan saya diingatkan bahwa identitas saya ada di dalam Dia. Identitas saya ada di dalam Kristus. Saya tidak perlu bingung lagi. Dan
Beberapa hari yang lalu saya juga sempat lihat video dari Timothy Keller yang beredar lagi karena ini beberapa tahun dia meninggal ya, 3 tahun kalau nggak salah dia meninggal. Saya masih ingat waktu nonton video itu, dia bilang gini, Yeremia 45 ayat 5, jangan cari nama bagi dirimu sendiri. Jangan cari itu. Dan saya tertegur, iya Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau saya cari nama, mungkin saya berusaha mempertahankan reputasiku. Terus saya baca salah satu quote dari Charles Spurgeon. Preach the gospel, die and be forgotten. Karena yang perlu diingat bukan namamu Mike, yang perlu diingat adalah nama Yesus Kristus. Yang sudah menebus kamu, yang sudah berdarah buat kamu. Dan saya membuat hati saya, ya Tuhan ampuni. Karena I make it about myself. Dan saya bertobat. Nah, Injil membebaskan kita dari kelelahan Babel. Karena identitas orang berinjil tidak lagi hidup untuk cari nama. Karena kita yang ada di dalam Kristus sudah memiliki nama Tuhan sebagai identitas kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara, bagaimana gereja itu mewujudkan kota yang akan datang itu. Yaitu di ayat Wahyu 21. Ini tadi bukan Wahyu 21 ya. Ini Wahyu 22, tetapi minggu lalu kita belajar Wahyu 21. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Gereja dipanggil untuk ambil bagian dalam menghapus air mata kota. Gereja dipanggil melakukan ini mulai sekarang. Menghapus air mata kota, maksudnya apa? Waktu saudara melayani yang lemah, mengangkat yang jatuh, mengasihi yang terluka, mengunjungi yang kesepian, membawa Injil kepada yang putus asa, saudara sedang menghapus air mata. Gereja bukan dipanggil untuk kabur dari kota, namun gereja dipanggil untuk tetap hadir di kota, melayani, mengasihi, membawa pengharapan. Ketika gereja menghapus air mata, dunia melihat Injil diperagakan, dunia melihat Injil ditampilkan dan dihidupi. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang Sri Lanka. Dan ada seorang yang namanya Ajith Fernando, seorang misionaris yang ada di Sri Lanka. Di mana gereja-gereja di Sri Lanka itu dibakar. Gereja-gereja dianiaya. Orang-orang Kristen dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ada sebuah tsunami datang melanda daerah pesisir di Sri Lanka. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang menjadi korban, rumah-rumah hancur, orang-orang mati di mana-mana, dan orang tidak punya makanan. Siapa yang turun ke jalan pertama kali? Siapa yang turun membantu para korban? Orang-orang Kristen dan gereja turun membantu para korban. Dan salah satu korban yang mereka tolong itu sampai ditulis di dalam kesaksiannya di dalam artikel itu. Tahun lalu kami bakar gerejamu. Tahun lalu kami serang kalian. Tetapi kenapa hari ini kamu menolong kami? Kenapa hari ini kamu ngasih makan kami? Kami gak tahu bahwa ternyata hatimu sebaik itu. Kami tidak tahu bahwa Tuhanmu mengajarkan hati yang seperti itu. Kok bisa mereka ngomong kayak gitu? Karena ketika gereja melakukan apa yang Kristus lakukan, gereja menghapus air mata kota. Dunia melihat Injil. Saya juga ingat bagaimana care group di Gibeon Church itu menolong teman-teman yang mungkin pada saat itu mengalami kesulitan. Pada waktu mereka mengalami gangguan mental. Pada waktu mereka di KDRT. Pada waktu mereka mengalami kesusahan. Saya masih ingat waktu pandemi bagaimana banyak orang kehilangan keluarga mereka. Karena COVID. Tidak ada yang mau melayani untuk kedukaan. Tetapi care group di Gibeon Church. Saya melihat bagaimana mereka mengirim makanan, mengirim obat, mendampingi orang yang berduka, mendampingi keluarga yang sedang kehilangan anggota keluarganya, bahkan mengadakan upacara kedukaan sendirian, saudara. Dan saya melihat itu semua dilakukan oleh teman-teman kita. Artinya apa? Gereja bukan dipanggil untuk kabur dari kota, tetapi menghapus air mata kota. Di situ gereja melihat, gereja memperagakan sehingga Injil dapat dilihat dan dihidupi. Amin, saudara. Nah, setelah kita paham semua keindahan Wahyu 22, kita ada masalah. Kita sadar sesuatu, masalah terbesar manusia bukan cuma dunia ini rusak. Kita juga rusak, saudara. Bukan
kita bukan cuma korban dosa, tetapi kita juga pelaku dosa. Dan Wahyu 22 ayat 4 tadi berkata, kita akan melihat wajah Tuhan. Nah saudara, ini masalah besar karena justru itu adalah berita yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin manusia berdosa bisa masuk ke kota Allah yang penuh dengan kekudusan? Karena kita bukan cuma korban dosa, kita juga rusak dan kita adalah pelaku dosa. Dan yang terbesar adalah kalau Tuhan benar-benar kudus, bagaimana mungkin manusia seperti kita bisa melihat wajah Tuhan dan tidak binasa? Inilah sebabnya kita masuk ke poin yang ketiga. Disinilah Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengharapan kita. Perhatikan di sini, kalau saudara masih ingat, di kota itu ada pohon kehidupan. Di kota itu ada sungai kehidupan. Di kota itu tidak ada lagi kegelapan. Di kota itu tidak ada lagi kutuk. Perhatikan saudara, semua yang ada di kota itu, di langit baru bumi baru, itu dibeli melalui penderitaan Yesus Kristus. Itu dibayar mahal, bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi oleh karya Tuhan sendiri. Kalau tadi kita melihat bahwa di kota itu ada pohon kehidupan, the tree of life. Itu kenapa? Karena Yesus naik ke pohon kematian, yaitu salib Kristus. Di kayu salib, Yesus menjalani upah dosa yang adalah maut. Supaya kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau saudara melihat di kota itu ada sungai kehidupan. Ada sungai yang memberikan hidup. Karena apa? Di kayu salib Yesus berkata, aku haus. Coba bayangkan, sang air hidup harus berkata, aku haus. What does it mean? Sumber mata air berkata, aku kehausan. Itu menyimbolkan apa? Dia terpisah dari Bapanya dan mengalami kehausan kosmis yang terbesar. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang selalu haus, gak pernah puas dengan air fana itu, kita menerima sungai kehidupan. Supaya saudara tidak pernah perlu haus lagi. Kalau tadi dikatakan tidak ada lagi laknat, no more curse. Galatia 3 ayat 13 berkata, di kayu salib Yesus menanggung kutuk kita. Murka Allah atas dosa dicurahkan, ditanggungkan ke atas Yesus Kristus di kayu salib. Supaya saudara dan saya yang seharusnya dikutuk Allah, menerima perkenanan Allah, menerima berkat Allah. Kalau tadi dikatakan no more darkness, tidak ada lagi malam. Apa yang terjadi? Kok bisa kita mengalami itu? Karena Yesus di kayu salib, di tengah hari jam 12 siang, langit menjadi gelap. Ini bukan suasana yang gelap saja, tetapi Yesus masuk ke dalam kegelapan manusia. Dia mengalami kegelapan kosmis kita. Supaya kita yang berada di dalam kegelapan, tersesat dalam kegelapan, menerima terang kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan hari ini saudara bisa jadi terang dunia. Itu karena apa yang Yesus sudah lakukan. Dan di Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, nama Tuhan ada di dahi kita. Saudara tahu di perjanjian lama, hanya imam besar yang boleh bawa nama Allah di dahinya. Kalau saudara perhatikan baju imam besar itu, dia pakai ikat kepala. Di situ ada nama Allah. Hanya imam besar yang boleh pakai nama Allah itu. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke hadirat Allah. Tapi sekarang, karena karya Yesus Kristus, sang imam besar sejati bagi gerejanya, semua orang yang percaya kepadanya bisa masuk ke hadirat Allah. Tanpa takut, tanpa dihukum, tanpa ditolak. Itu adalah sebuah kabar baik yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Saudara, inilah yang dinamakan kasih substitusi. Ada suatu ilustrasi yang luar biasa kalau saudara membaca doktrin substitusi.
Bagaimana doktrin substitusi itu ditulis Allah di dalam bahkan tenunan sel tubuh kita. Saudara, kalau saudara lihat, saudara punya luka, terus lukamu infeksi. Biasanya kalau luka infeksi yang keluar apa, saudara? Nanah. Kenapa kok nanah itu keluar? Saudara tahu apa mekanismenya? Sel darah putih di tubuh kita melawan infeksi itu. Dan apa yang terjadi? Nanah itu adalah sel-sel mati. Betul, saudara? Saya waktu baca artikel ini saya sampai berbes milih. Kenapa? Bahkan di dalam sel tubuh kita, Tuhan sudah menulis cara Dia menyelamatkan. Bahwa sesuatu harus mati supaya sesuatu yang baru dapat hidup. Wow. Dalam tenunan sel tubuh kita, Tuhan sudah menulis kasih substitusinya. Saya kasih contoh lagi. Seorang ibu yang hamil berkorban untuk bayinya. Seorang ibu harus disedot nutrisinya, disedot kalsiumnya. Tubuhnya harus rusak. Perutnya mungkin ada stretch marknya. Tidurnya berkurang, tenaganya berkurang. Bahkan waktu melahirkan, nyawa seorang ibu dipertaruhkan. Kenapa? Karena untuk hidup baru yang akan lahir butuh pengorbanan. Saudara, itulah yang namanya kasih substitusi. Sudah dituliskan Tuhan ke dalam tenunan struktur ciptaan sejak awal. Disalib, kita melihat bentuk tertinggi dari kasih substitusi. Bukan manusia yang berkorban, tapi Tuhan sendiri yang berkorban, mati bagi manusia berdosa. Supaya masa depanmu aman. Supaya hidupmu digenggam oleh Tuhan. Supaya engkau dibebaskan dari kelelahan Babel. Supaya engkau tidak hidup bagi budaya Babel. Tapi supaya saudara hidup buat budaya Injil. Sehingga terang itu semakin bersinar dalam hidupmu. Kalau Yesus rela diperlakukan seolah-olah Dia adalah kamu. Supaya kamu diperlakukan seolah-olah kamu adalah Dia. Maukah engkau mempercayakan masa depanmu di dalam Dia? Amin, saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak lagi hidup untuk apa? Cari nama. Namun apa? Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena identitasnya sudah aman di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, banyak orang begitu dikritik sedikit langsung hancur. Begitu dinotis sedikit salahnya langsung insecure. Begitu tidak diapresiasi langsung kecewa. Kenapa? Karena identitasnya dibangun atas nama mereka sendiri. Tapi orang yang berinjil beda. Karena identitasnya sudah aman di dalam Kristus. Dia tidak perlu terus membuktikan diri. Dia tidak perlu terus terlihat hebat. Bahkan kalau lemah pun, it's okay. Dia tidak perlu harus dipuji. Orang berinjil bisa berkata, aku gak harus jadi pusat perhatian. Karena hidupku bukan tentang namaku lagi. Tapi tentang nama Tuhan. Amin. Berikutnya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa bekerja keras tanpa apa? Menjadikan kerjaannya sebagai juru selamat. Kenapa? Karena nilai dirinya tidak lagi berasal dari performanya, namun dari performa Kristus yang sudah selesai. Sehingga orang berinjil nggak work for approval, not work for acceptance, tapi work from approval, work from acceptance. Ketika berhasil, dia bersyukur tapi nggak sombong. Ketika gagal, dia sedih tapi bisa evaluasi secara objektif dan tidak putus asa. Ketika orang lain lebih sukses, dia tidak perlu iri, insecure atau panik. Karena pekerjaannya bukan juru selamatnya. Yang terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak kabur dari kota yang rusak, namun berani hadir membawa pengharapan Injil. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa satu hari nanti Tuhan akan memperbarui segala sesuatu di kota Allah. Artinya apa? Kalau ada konflik keluarga, kamu bawa damai. Kalau ada kekacauan, kamu bawa order.
ada sebuah keteraturan. Dunia yang individualistis, kamu care sama mereka. Dunia yang hopeless, kamu bawa pengharapan. Itulah keindahan Injil. So from Eden, ketemu Babel. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa kita ke Pentakosta. Dan sejarah sedang menuju ke sesuatu, yaitu kota baru, langit baru, dan bumi baru. Amin saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sorry berkati hari ini, amin. Refleksifnya, sambil para musisi menyiapkan, saya mau bertanya sama saudara. Kota macam apa yang sebenarnya sedang kamu bangun dalam hidupmu? Babel atau kota Allah? Mari sama-sama kita reflektifkan. Apa yang selama ini kamu harapkan untuk memberikan identitas dan rasa aman dalam hidupmu? Apakah itu Yesus ataukah sesuatu yang lain? Kalau Yesus sudah kehilangan rumahnya supaya kamu bisa pulang, apa yang membuatmu takut dan ragu untuk percaya penuh kepadanya? Biarlah hari ini kita datang kepada Yesus Kristus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. On that day. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasanya telah menang, kekal kerajaannya. Karena kebangkitannya, maut tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. On that day, kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai akhir kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Amin. Ada suatu pengharapan, katakan sama. Harapan kekal, biar sekarang lelah, kan abadi di sisi tahta juru selamat. Meski tak mengerti, beritaku bermakna. Mahkota mulia darinya ada di surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai akhir kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Amin. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. We worship you, dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Bapa menantiku di sana. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai akhir kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai akhir kami puji anugerah-Mu yang kekal,
sama-sama kita berdoa. Bapa, ampuni kami sering membangun menara kami sendiri. Kami cari identitas dan nama melalui pencapaian keberhasilan, melalui banyak hal selain Engkau. Tapi semakin kami kejar semuanya itu, semakin lelah dan kosong jiwa kami. Kami bertobat Tuhan, karena seringkali kami hidup untuk membuat nama bagi diri kami sendiri, bukan memuliakan nama-Mu. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan. Terima kasih karena Yesus rela meninggalkan kemuliaannya, masuk ke dalam dunia yang retak ini, mengambil kutuk yang seharusnya kami tanggung, masuk dalam kegelapan kami, supaya kami menerima hidup, kami menerima nama-Mu, kami menjadi warga kota Allah. Ajar kami hidup sebagai warga kerajaan-Mu, membawa damai, menghapus air mata, mengasihi yang terluka, memperagakan dan menampilkan Injil. Dan ketika dunia ini membuat kami takut dan lemah, Tuhan, ingatkan bahwa Engkau bersama dengan kami. Sejarah tidak bergerak menuju kekacauan tanpa arah, tetapi menuju hari di mana Engkau akan memulihkan segala sesuatu. Itu janji-Mu, ya dan amin. Engkau memperbaharui segala sesuatu dari Eden menuju kepada kota Allah. Hari ini kalau saudara ada di dalam pergumulan, sakit penyakit, air mata, ingatlah Yesus bersama dengan engkau. Yesus menopang hidupmu, Yesus memeluk hidupmu, Yesus menyembuhkan engkau, Yesus memulihkan engkau. Kalau bukan di hidup sekarang ini, pasti Tuhan pasti akan menyembuhkan engkau, pasti Tuhan akan memulihkan engkau. Kami percaya Tuhan, Yesus telah mati dan bangkit, dan rumah itu sungguh sedang menanti kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus terngiang-ngiang mengkalibrasi setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya engkau pergi menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kembali di langit baru dan bumi baru, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat Hari Pentakosta. Happy Sunday.